salah satu temannya diganggu oleh sosok hantu wanita. Intinya, banyak sekali kejanggalan pada malam itu. Setelah peristiwa menghidupkan burung yang mati, di keesokan harinya Taduh pun dibawa ke sebuah kuburan oleh salah satu warga yang kita sebut saja sebagai Amir. Amir meminta Taduh untuk menghidupkan istrinya lagi. Namun, Taduh tidak bisa melakukan hal itu. Main-main ini anak. Coba! Gila kau ni, Din. Dia ni anak-anak. Kemudian Taduh pun mendekati anaknya Amir. Ketika malam hari, Taduh didatangi oleh Amir lagi. Ternyata ia ingin mengucapkan terima kasih karena setelah dipegang Taduh pagi tadi, penyakit asma anaknya seketika sembuh. Kemudian Taduh diminta lagi untuk menyembuhkan para warga yang memiliki berbagai penyakit. Mereka percaya Taduh merupakan jawaban dari permasalahan yang ada di kampung Tanah Merah. Mungkin Taduh itu jawaban buat semua masalah di kampung ini. Kemudian ada seorang warga yang datang dengan keluhan pada suaranya. Dia adalah Mansur, seorang muazin di kampung ini. Jika suaranya semakin teruk, maka Mansur tidak dapat mengumandangkan azan dengan sempurna lagi. Dalam menjalankan prakteknya, Taduh membawa setiap pasien masuk ke dalam kamarnya. Namun ketika itu, hal aneh pun terjadi. Lampu tiba-tiba mati dan seketika Taduh pingsan. Lalu Mansur melihat ada bayangan tangan yang ingin menyergapnya. Tidak lama Azim pulang dan menghentikan semua praktek yang dilakukan oleh Taduh. Kau harus dilihat pada mereka. Tidak lama dari itu, Fitri datang ke rumah. Dia tidak mau berobat, tetapi ingin meminta maaf kepada Rimbun karena perbuatannya kemarin. Fitri mengaku terbawa emosi karena terhasut oleh suaminya yang berkumis baplang, yaitu Khairul. Aku minta maaf, Sim. Kau tahu kan watak Khairul. Gampang terbawa suasana. Dua sahabat yang sempat bertengkar itu pun berdamai kembali. Kemudian selain itu, Fitri pun meminta pertolongan kepada Rimbun agar membantunya supaya Anti bisa pulang lagi seperti Taduh. Karena merasa iba, Rimbun pun akan mencoba bersama Taduh supaya Andi bisa pulang kembali. Malam semakin larut, Hazim terbangun dan melihat jendela rumahnya terbuka dengan sendirinya. Hazim merasa ada yang aneh. Ia pun melihat Taduh tertidur sambil menggerakkan gigi-giginya. Dalam waktu yang bersamaan, pemilik warung tersiram oleh air panas. Di sisi lain, saat dua warga sedang ronda, salah satu temannya diganggu oleh sosok hantu wanita. Intinya, banyak sekali kejanggalan pada malam itu. Keesokan harinya, terlihat tidak ada lagi yang berobat ke rumah Taduh karena mereka tahu prakteknya sudah ditutup oleh Azim sejak semalam. Di saat itu, Rimbun mencoba mencari tahu keberadaan Andi kepada si Taduh. Rimbun meminta agar Taduh mengingat kembali kapan terakhir ia bersama dengan Andi. Di dalam ingatannya, terlihat Taduh memang sudah terpisah dengan kedua temannya itu. Kemudian Taduh tidak bisa mengingat apa-apa lagi, Slur. Ketika Hazim hendak berangkat berdagang, tiba-tiba datanglah Pahudin, pemilik warung yang tangannya melepuh akibat tersiram air panas kemarin malam. Karena Pahudin adalah kawan baiknya, Hazim pun memperbolehkan ia untuk berobat kepada Taduh. Alhamdulillah. Taduh. Pahudin pun masuk ke dalam kamar, kemudian lampu dimatikan. Setelah keluar dari kamar itu, seketika luka Hudin menjadi sembuh, Slur. Oleh karena itu, para warga yang sedang sakit pun berbondong-bondong kembali datang ke rumah Taduh. Rimbun dan Taduh pun tidak bisa menolak
dan menerima mereka semua. Saat itu Khairul, suaminya Fitri, melihat rumah Taduh sudah ramai oleh warga yang penuh harapan untuk bisa disembuhkan. Ia pun memberitahukan hal itu kepada Ustadz Adam. Khairul merasa kampung Tanah Merah sudah musyrik karena meminta kesembuhan kepada Taduh. Namun Ustadz mengaitkan mukjizat yang diperoleh Taduh itu seperti kisah Askabul Kahfi, Lur. Kau mau bilang Taduh itu utusan Allah? Saat hari beranjak siang, Bu Fitri mendatangi Rimbun kembali, yang kemudian meminta Taduh untuk mengembalikan Andi kembali. Taduh sudah berusaha, namun ia tidak dapat melakukan itu. Ia meminta Fitri agar bersabar dan mengikhlaskan Andi. Perkataan itu membuat Fitri seketika naik pitam. Dia tidak akan pernah ikhlas atas kepergian anaknya. Fitri pun kembali jahat kepada Rimbun. Kau pikir aku ikhlas? Lihat lonte langganan satu kampung mengandung lebih dulu. Anakku yang harusnya kembali. Ini bukan rencana Tuhan. Ini rencana setan. Ketika malam hari, di saat Azim baru selesai berdagang, ia pun dipanggil oleh Bahudin dan memberikannya sebuah hadiah sebagai ucapan terima kasihnya karena Taduh sudah menyembuhkan tangannya. Terima kasih. Di sisi lain, Fitri masih kesal kepada Rimbun dan juga Taduh. Ia berbincang dengan suaminya, kemudian berkata bahwa tidak boleh ada lagi praktek anak setan di kampung Tanah Merah. Tak boleh ada praktek anak setan di Tanah Merah, Bang. Khairul pun setuju dengan ucapan istrinya. Kemudian ia mengajak warga untuk mengusir Taduh karena masih saja melakukan praktek dan berkata bahwa Taduh adalah anak setan. Di saat Khairul sedang berencana mengusir Taduh, tiba-tiba Mansur maju untuk membelanya. Mansur mengajak Khairul bekerja sama untuk menghentikan praktek yang Taduh lakukan karena ia percaya bahwa Taduh adalah anak setan. Mansur kebingungan karena hanya dia yang mengalami gangguan ketika praktek pengobatan. Ketika itu di dalam kamar Taduh, Mansur pun melihat ada bayangan setan. Memang anak setan dia tuh. Keesokan paginya, Khairul dan Mansur langsung mengusir semua warga yang ingin berobat ke rumah Taduh. Khairul pun mengancam Azim untuk menghentikan adanya praktek tersebut. Kalau masih ada praktik haram macam ini, bukan bagian rumah depan kau saja yang kami musnahkan. Ketika malam hari, ada seorang warga yang mengetuk pintu rumah Taduh dan meminta pertolongannya untuk menyembuhkan penyakit ayahnya. Namun ketika itu, Rimbun menolaknya karena Azim tidak memberikan izin lagi. Di keesokan harinya, Rimbun dan Taduh pamit kepada Azim untuk pergi berbelanja ke pasar. Ternyata Rimbun berbohong. Dia malah mengajak Taduh ke rumah orang yang meminta bantuan kemarin malam. Kemudian Taduh pun mengobatinya. Namun keanehan seketika terjadi. Setelah Taduh menyembuhkan warga itu, tiba-tiba sumur di rumahnya menjadi kering. Kemudian saat Taduh menyembuhkan seorang anak bayi, tiba-tiba seorang kambing milik warga di sana seketika mati tanpa sebab. Lalu, ada warga meminta kesembuhan kaki di alamat rumah nomor 31. Di saat mereka berjalan mencari rumah itu, tiba-tiba Taduh ditarik oleh seseorang. Ternyata itu adalah Azim. Azim pun mengetahui Rimbun telah berbohong kepadanya. Ketika malam hari, Azim masih marah dan Rimbun meminta maaf akan hal tersebut. Peduli apa? Rumah kita baru je kena serang hari marit pun. Taunya dah balik. Di sisi lain, ketika Mansur sedang akan makan malam, ia diminta oleh Munah istrinya untuk menimba air di sumur. Kejadian mengenaskan pun terjadi kepada Mansur. Ketika Munah keluar rumah, ia terkejut karena Mansur sudah terikat oleh tali sumur dan meninggal secara mengenaskan.
Episode 3 dibuka dengan Munah yang bermimpi melihat suaminya yang meninggal. Dan ia pun melihat sosok Taduh ada di sana. Seketika ia terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, film berpindah kepada Taduh kembali. Ketika itu, melalui jendela, ia melihat banyak anak-anak pergi mengaji. Tidak lama kemudian, Rimpu dan Azim dengar Taduh sedang mengaji di dalam kamarnya. Rimbun terkejut karena kini anaknya sangat pandai mengaji. Sehingga ketika itu, Rimbun langsung mengantar Taduh untuk belajar mengaji ke madrasah. Namun, sayangnya sudah lewat masa pendaftaran, sehingga harus menunggu 1 tahun lagi. Di sisi lain, Fitri menemui suaminya Hairul yang sedang berjudi di warung milik Bahudin. Dia memberitahukan bahwa Rimbun mengantarkan Taduh ke madrasah untuk bersekolah. Ia pun tidak mau anak setan itu bersekolah di madrasah kampung ini. Kemudian pagi tadi, Munah datang ke rumahnya, lalu ia bercerita bahwa ia curiga Taduh ada kaitannya atas meninggalnya Mansur. Malam harinya, di sebuah warung remang-remang, ada seorang pelacur dengan pelanggannya yang merupakan seorang polisi. Kita sebut saja namanya sebagai Inspektur Arif. Mereka pun sedang melakukan maksiat slur. Pelacur itu pun bercerita dengan masalah yang sedang terjadi di kampung ini. Ia berkata, saat ini kampung Tanah Merah kedatangan seorang anak setan. Namanya adalah Taduh, seorang anak yang sempat hilang selama 9 tahun. Kemudian ia datang lagi dengan wujud yang sama, tetapi penuh misteri. Sementara itu di rumah, Taduh yang sedang tidur terbangun karena mimpi buruknya. Ketika pagi hari tiba, Hazim datang ke madrasah dan ia melihat bahwa Kiai Mustafa sedang sakit. Hazim berkata sedang mencari pengajar mengaji untuk Taduh. Lalu, datanglah Hairul yang langsung memaki-maki Hazim. Kau tuh memang jarang ke masjid. Jualannya barangan haram. Kawin sama lonte. Biarkan anak bini tak ketahuan setan. Run! Hazim yang sakit hati pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, Hazim mengatakan kepada Rimbun jika ia dimaki-maki oleh Hairul di depan masjid dan di depan banyak orang. Rimbun berkata jika niat mereka itu baik, ingin menjadikan anaknya pintar mengaji. Seharusnya Hazim lebih berani karena mereka sedang ada di jalan yang benar. Cerita berpindah saat Ustadz Adam sedang di masjid. Ia diberitahukan oleh warga bahwa ayahnya yaitu Kiai Mustafa seketika pingsan di depan madrasah. Dan di waktu yang bersamaan, seorang warga bernama Aboy sedang berobat ke mantri yang ada di kampung tersebut. Batuknya semakin parah dan mengeluarkan darah. Mantri pun tidak dapat mengobatinya lagi, lalu memberikan saran agar Aboy harus segera ke rumah sakit. Rimbun membawa Taduh lagi ke madrasah untuk mencarikannya guru mengaji. Namun, sesampainya di sana, ia diberitahu bahwa Kiai Mustafa pingsan dan sudah dibawa pulang ke rumahnya. Rimbun pun meminta diantarkan ke rumah Kiai karena ingin menjenguk. Di waktu yang bersamaan, Azim yang selesai berdagang hendak pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, ia tidak melihat Rimbun ataupun Taduh di sana. Ternyata mereka berdua baru sampai di rumah Kiai Mustafa. Kemudian di sana Taduh mengaji. Lalu Rimbun meminta pada Kiai untuk menjadikan Taduh sebagai qori pada acara Maulid Nabi yang akan diselenggarakan beberapa hari lagi. Namun saat itu anaknya Kiai Ustadz Adam selaku panitia acara Maulid Nabi meminta uang sebesar 5 juta kepada Rimbun jika ingin Taduh dipilih sebagai qori utama. Karena memang acara itu tidak akan terselenggarakan apabila biayanya kurang. 5 juta. Di sisi lain, saat Azim sedang mandi, ia merasa ada yang aneh di rumahnya itu. Dan ia langsung keluar dari kamar mandi, berusaha mengecek keanehan yang ada. Dan tidak lama kemudian, Rimbun bersama Taduh sampai juga di rumah. Azim langsung memarahi Rimbun karena pulang larut malam. Ia pun bersikap kasar kepadanya.
Di keesokan hari, Azim meminta maaf kepada Rimbun karena sudah memarahinya semalam. Kemudian Azim langsung berangkat bekerja. Rimbun kemudian mengeluarkan semua uang tabungannya untuk mencari dana 5 juta itu. Ia sangat berusaha agar Taduh bisa jadi kori pada acara Maulid Nabi nanti, supaya semua orang tahu jika anaknya bukanlah anak setan. Namun, Rimbun merasa uang tabungannya masih kurang, sehingga ia harus mencari pinjaman, namun hasilnya nihil. Setibanya Rimbun di rumah, ia melihat ada laki-laki asing berdiri di depan rumahnya. Dia memperhatikan Rimbun dari bawah kaki hingga ke atas kepala. Rimbun melihat laki itu dengan tatapan aneh dan langsung masuk ke rumahnya itu. Kemudian, Rimbun mengambil cincin kawinnya untuk digadaikan. Lalu ia pergi ke kota bersama dengan Taduh. Namun sayang, ia mendapatkan harga yang murah. Di waktu yang sama, 2 teman Aboy, yaitu Mamut dan Saduri, datang ke rumah Munah karena akan membenarkan sumur bekas Mansur gantung diri. Namun ketika itu, si Aboy tidak ikut bersama mereka. Munah tidak mau jika sumurnya hanya dibenarkan oleh 2 orang saja. Maka dari itu, mereka berdua langsung bergegas ke rumah Aboy dan melihat batuk Aboy semakin parah. Sepulangnya dari toko pergadaian, Rimbun merasa uangnya belum cukup, sehingga ia memutuskan untuk meminjam uang kepada temannya Enon yang merupakan pemilik warung remang-remang. Untuk mempersingkat waktu, Rimbun pun akan melewati jalan pintas menuju warung remang-remang. Ternyata mereka melewati hutan Lubuk Keramat, tempat saat dulu Taduh menghilang. Rimbun dan Taduh pun melewati jalan angker yang ada di sana. Dan setibanya di warung, ia langsung mengambil uang pinjaman yang ia minta. Namun bunga yang diberikan cukup mahal. Di keesokan harinya, acara Maulid Nabi pun tiba. Rimbun menemui anak kiai dan memberikan uang sejumlah 5 juta yang diminta. Siap gue? Bagus. Tidak lama acara pun dimulai dan Taduh pun menjadi kori di sana. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Suara Taduh sangatlah lembut dan merdu saat ia sedang mengaji. Rimbun berkata kepada kepala desa yaitu Pak Ekot jika itu adalah anaknya Taduh. Setelah itu, Taduh diminta untuk menyembuhkan penyakit warga yang ada di sana. Dan terbukti penyakitnya seketika sembuh. Namun, Hairul tidak suka dengan hal itu. Ia pun langsung pergi dari acara Maulid Nabi itu. Ini acara Maulid. Kau iri saja sama Taduh. Dia lagi bantu orang. Hit, pulang. Jangan ikut sesat sama mereka. Astagfirullahaladzim. Di sisi lain, Enon, pengurus warung remang-remang, hendak pergi ke suatu tempat. Ia memiliki niat untuk melewati jalan pintas, yaitu hutan Lubuk Keramat, supaya cepat sampai. Lagi pula kemarin Rimbun dan anaknya tidak apa-apa melewati jalan tersebut. Namun, seketika ia bertemu dengan hantu.